Smart Viewers, BINUS University melalui program BINUS First menggelar BINUS Festival dengan mengusung tema Ketika Keriuhan Mengalahkan Keilmuan. Acara ini menjadi ruang untuk menegaskan kembali kredibilitas akademisi dalam menyampaikan informasi yang jernih di tengah arus opini dan sensasional. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen syukuran 1 tahun berdirinya BINUS First. Tapi BINUS First sendiri itu apa sih? Ya, BINUS First ini sebenarnya adalah bagian dari program akselerasi digital konten yang merupakan bagian dari digital transformation. Nah, kebetulan BINUS Digital itu salah satunya kemudian mengusulkan program namanya akselerasi digital konten yang butuh wadah, dan wadahnya adalah BINUS First ini gitu. Ini pada intinya adalah saluran di mana konten-konten terbaik BINUS nanti akan ditampung di sini. Nah, kebetulan kalau yang sekarang ada di channel YouTube-nya itu baru satu tipe tuh. Tipe talking head, tipe interview gitu. Tapi sebenarnya ada 6 tipe lagi yang kita rencanakan untuk tayang di BINUS First gitu. Dalam kegiatan ini, 3 subject matter expert BINUS University dihadirkan sesuai segmentasi program di BINUS First. Pertama, melalui segmen Word Burst, Pak Irfan Rifai membahas pentingnya penguatan kemampuan bahasa dan komunikasi di era digital. Baik, terima kasih. Jadi Wordburst adalah kanal di bawah BINUS First yang memang spesifik fokus pada isu-isu tentang bagaimana fenomena bahasa digunakan dalam masyarakat. Ya, di dalam masyarakat urban terutama bahasa Inggris itu semakin biasa digunakan dan memiliki banyak pengaruh pada cara mereka digunakan pada berbagai konteks. Misalnya pada konteks sekolah, bahkan pada konteks masyarakat. Nah, Wordburst itu menampilkan fenomena-fenomena ini. Bagaimana kemudian bahasa Inggris in this particular context digunakan sebagai bahasa alat untuk berkomunikasi, bahkan alat juga untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya kreatif. Berlanjut pada topik doom scrolling bersama Angtiasti Jiwasidi yang menekankan dampak kecanduan mengkonsumsi informasi tanpa batas terhadap kesehatan mental. Oke, salah satunya memang caranya adalah pertama menyadari dulu bahwasannya kita melakukan doom scrolling itu adalah suatu mekanisme di mana kita itu lari dari yang nggak nyaman. Jadi begitu kita sadar bahwa kita itu kerjaannya lari dari yang nggak nyaman, kita lari dari apa? Progres sebenarnya, dari kemajuan. Kita lari dari belajar, ngerjain tugas, bekerja. Saat kita sadar itu, paling nggak kita bisa lebih intentional. Secara dalam diri kita bisa lebih intentional. Kenapa saya terus-terusan nge-scroll kayak gini padahal nggak ada manfaatnya secara langsung untuk saya. Itu adalah bentuk hiburan, hiburan instan yang menyenangkan tetapi dalam jangka panjang yang dalam dosis yang berlebihan itu sebenarnya nggak sehat karena itu mengambil alih dari sebenarnya yang harus kita lakukan tuh apa? Apakah kita ketemu sama keluarga, apakah kita belajar, kita create something, itu jadi mengalihkan kita dari situ. Serta penguatan bahasa Indonesia sebagai alat bernalar dan identitas melalui segmen Bahas Bahasa bersama Rahmi Yulianingsih. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa nasional kita. Sehingga dalam era apapun bahasa Indonesia penting digunakan oleh masyarakat, remaja, dan atas nama rakyat Indonesia disarankan tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan bahasa Indonesia itu adalah sebagai identitas atau jati diri bangsa. Kalau kita sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia, dengan kata lain kita telah kehilangan identitas, kita telah kehilangan jati diri. Apakah kita ingin demikian? Nah, di era digital saat ini kita diserbu oleh bahasa asing, kemudian kita diserbu juga oleh bahasa-bahasa prokem atau yang biasa kita kenal dengan bahasa alay, tapi kita ingin seperti ikan. Ya, seasin apapun air laut, kita tetap menjadi ikan yang tidak asin. Artinya betapa hebatnya gempuran budaya, teknologi, informasi, dan internasionalisasi menerpa negara kita, maka kita tetap menjadi jati diri bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Yaitu tetap dengan mengutamakan bahasa Indonesia. Acara ini juga menjadi ajang peluncuran program terbaru kolaborasi antara BINUS TV dan BINUS First, yaitu Spill Dong, yang hadir dengan format ringan dan berbobot untuk menyampaikan ilmu secara lebih populer. Dengan harapan yang diangkat melalui BINUS Festival, BINUS University terus menegaskan perannya dalam menjaga keilmuan di ruang publik serta melahirkan generasi pembelajar kritis dan bertanggung jawab.